Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Kebun Mini My Family. Hari ini saya mau panen kacang panjang, karena kacang panjangnya itu sebagian sudah pada tua dan sudah saatnya untuk dipanen. Nah, kebetulan di tempat saya ini ada tukang yang sedang kerja. Jadi saya belum punya kesempatan untuk ke pasar membeli sayur, sehingga saya memanfaatkan sayur yang sudah saya tanam di kebun mini. Nah, panen kali ini itu saya ditemani dengan anak saya, Dila. Dia yang memegang kamera dan saya yang memanen kacang panjangnya, karena saya tidak bisa memegang kamera sendiri, sebab di pohon kacang panjang ini sangat banyak semut dan saya harus masuk ke dalam atau ke bawah pohon-pohon kacang panjang ini untuk memanen kacang panjangnya. Nah, pada saat saya panen kacang panjang ini, tukang-tukang itu sedang bekerja memotong besi. Jadinya saya tidak merekam langsung dengan suara di tempat ini, karena suara mesin yang digunakan oleh tukang itu dalam memotong besi sangat ribut sekali, sehingga kita tidak bisa mendengar ataupun berbicara langsung. Nah, setelah saya panen kacang panjang ini, pohon-pohonnya ini akan saya cabut dan akan saya bersihkan, karena akan mengganggu pekerjaan tukang. Rencananya besi-besi utama yang di atas sini di lantai 2 rumah saya, tiang-tiang utama ini akan dicor untuk pembangunan selanjutnya. Nah, jadi pohon kacang panjang yang berada di dekat besi ini akan saya cabut, sehingga atau agar tidak mengganggu pekerjaan tukang. Nanti setelah tiang utama dicor dan sudah kering, itu akan saya tanami ulang, mungkin dengan kacang panjang lagi atau sayuran lain. Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya ucapkan selamat menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Semoga apa yang saya tampilkan bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, ini dia tukang yang sedang kerja. Itu mereka sedang memotong besi, jadinya sangat ribut. Nah, sekarang kita mau lanjut panen daun kacang tunggak. Karena tadi sudah kita panen kacang panjangnya, sekarang kita mau lanjut panen daun kacang tunggak. Nah, daun kacang tunggak ini sudah semakin tinggi dan subur, daunnya juga sangat lebar, dan kalau ini tidak cepat dipanen akan muncul buah. Nah, jadi kita akan potong saja seperti biasa. Daun-daun muda dari kacang tunggak ini akan kita masak, dan daun-daun tuanya itu akan kita berikan sebagai pakan kelinci. Nah, panen daun kacang tunggak ini gantian saya dengan anak saya. Sekarang saya yang memegang kameranya dan anak saya yang memanen daun kacang tunggaknya.
Buat teman-teman semua yang ingin berkebun tetapi memiliki lahan yang terbatas, silahkan kalian bisa mencontoh apa yang saya lakukan, karena saya juga menanam sayuran ini di lahan yang sangat terbatas, yaitu di lantai 2 rumah saya, di mana lantai 2 ini sudah dicor dan tidak ada tanah sama sekali. Jadi saya menggunakan planter bag, polybag, papan-papan bekas untuk membuat raised bed, dan wadah-wadah lain yang bisa saya jadikan sebagai tempat untuk saya menanam. Buktinya, saya masih bisa menghasilkan sayuran organik. Nah, buat teman-teman yang mau bercocok tanam di lahan terbatas, saya sarankan untuk menanam tanaman sayuran yang jangka pendek, misalnya kangkung, sawi, pakcoy. Nah, itu tanamannya gampang dirawat dan tidak susah untuk menghasilkan sayuran organik buat keluarga kita. Nah, sampah-sampahnya teman-teman bisa gunakan ini bisa dijadikan sebagai kompos. Sisa-sisa sampah dapur kalian bisa kalian kompos. Kalau teman-teman punya tanah yang kurang subur, nah kompos yang sudah jadi itu bisa dicampurkan. Atau mungkin teman-teman punya sekam bakar atau sekam mentah atau pupuk kandang yang kalian bisa beli dengan harga terjangkau, boleh dicampur dengan tanah yang tidak subur, karena nantinya tanah tersebut juga akan menjadi subur. Nah, tanaman-tanaman yang ada di kebun saya ini tidak saya pupuk dengan menggunakan pupuk organik, tetapi saya menggunakan pupuk organik. Saya membuat sendiri POC dari larutan ini air beras yang saya fermentasi dengan gula pasir dan saya biarkan selama 1 minggu. Setelah itu saya menyiramkannya ke tanaman-tanaman saya. Saya juga memiliki POC dari urin kelinci yang sudah saya fermentasi dengan EM4 peternakan. Itu juga saya gunakan untuk menyiram tanaman saya. Dan saya juga menggunakan POC dari rumput-rumput atau sisa-sisa tanaman atau sisa-sisa hasil ini kerja sayur, sisa-sisa ini limbah sayur di dapur yang saya rendam dengan air biasa, air sumur dan air hujan. Nah, itu juga airnya saya gunakan untuk menyiram tanaman saya, dan alhamdulillah tanaman-tanaman di kebun saya itu subur. Jadi saya bisa menghasilkan sayuran organik yang sehat buat keluarga saya. Nah, itu dia kacang tunggaknya. Daun kacang tunggaknya itu kelihatan panjang-panjang dan daunnya lebar-lebar. Ini sudah lama saya tidak ambil karena kebetulan kami sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, jadi konsumsi makanan atau sayuran itu kurang. Kami tidak makan di pagi hari, nanti di malam hari. Jadinya ini daun kacang tunggaknya tumbuh dengan subur dan sampai beberapa daun itu sudah tua.
Nah, ini dia hasilnya, itu sebentar akan kita sortir, dan ini setelah kita panen. Dan itu jagungnya juga sebentar lagi akan kita panen. Nanti akan kita lihat hasilnya seperti bagaimana. Nah, di bagian sini ini juga akan saya bersihkan. Setelah saya panen semuanya, kacang-kacang tunggaknya ini akan saya cabut. Nah, ini dia besi-besi yang sedang dianyam atau yang sedang dirakit oleh tukang.